Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas tentang waspada. Ada inner child yang terperangkap dalam jiwa dewasamu ya. Sahabat atau teman-teman, sepanjang saya menjadi konselor kejiwaan ya, semua yang saya tangani, semuanya itu berasal apapun yang mereka menjadi masalah mereka, menjadi problem mereka, menjadi case mereka, semuanya berasal dari inner child yang terperangkap dalam jiwa mereka ya. Jadi inner child itu ya, kalau ada yang belum tahu inner child bisa buka di playlist saya tentang inner child. Inner child itu sosok anak kecil dalam diri kita ya. Ada dua jenisnya, ada inner child yang sad atau sedih, ada juga inner child yang memang happy. Nah, inner child yang happy ini dia bisa sangat mensupport seseorang yang di dewasanya itu menjadi sosok yang misalnya periang, kreatif, kemudian berprestasi dan sebagainya. Namun inner child yang sad ini justru dia akan bisa membuat jiwa dewasanya atau diri yang dewasa menjadi tersangka. Iya dong, makanya terkadang kita suka dengar ada yang bilang gini, ih kayak anak kecil banget sih, udah gede juga, misalnya kayak gitu. Atau ada orang tua gitu kan ya, yang misalnya usianya udah 50-an, 40-an gitu kan ya. Ih kok maksudnya usianya udah segitu kok kelakuannya masih kayak gitu, kayak anak kecil aja. Emang bener, emang betul yang episode atau scene ya yang sedang terjadi saat itu memang anak kecilnya dalam dirinya yang sedang bereaksi. Misalnya kita suka lihat mungkin ada orang yang usianya misalnya udah besar gitu kan ya, tetapi dia bersikap seperti anak-anak, misalnya cepet ngambek, cepet nangis, melarikan diri dari sesuatu gitu kan, yang ngumpet. Nah itu saya dulu tuh kalau ada apa-apa senengnya ngumpet. Nah gitu ya, jadi atau kita melihat ada seorang orang tua gitu kan ya, yang bersikap tidak sesuai dengan umurnya. Jadi itu adalah yang merespon itu bukan diri dia yang dewasa, tetapi anak kecil dalam dirinya. Kenapa anak kecil itu merespon dan membuat diri dia yang dewasa menjadi tersangka? Karena ada unfinished emotion, ada luka, ada kesedihan yang belum selesai di masa kecilnya. Makanya coba kan teman-teman, mungkin ada yang mengalami di sini dan banyak klien saya juga kan di channel ini. Dia merasa diri dia sudah dewasa, tapi kok terkadang ada muncul reaksi-reaksi yang seharusnya ini orang dewasa nggak melakukan ini. Nah itu terjadi karena ada inner child yang terperangkap dalam diri dia atau jiwa dia yang dewasa. Inner child yang terperangkap ini kebanyakan ya inner child yang sedih ya, yang sedih, traumatik, luka, kecewa, yang belum terlampiaskan atau belum terungkapkan. Nah, itu seperti itu. Kenapa pentingnya menyadari, teman-teman? Kenapa kita harus waspada dan sadar bahwa ada inner child yang terperangkap dalam jiwa kita? Sehingga kalau kita sudah menyadarinya, kita jadi tahu gitu kan. Oh, ini ada luka nih yang belum tersembuhkan. Sehingga kita bisa mencari pertolongan. Jiwa kita yang dewasa bisa mencari pertolongan. Kalau inner child ini tidak diselesaikan atau tidak disembuhkan atau tidak dicarikan solusi ya, mencarikan ujung untuk luka atau emosi yang belum selesai, maka dia akan seperti itu terus ya, dan membuat jiwa yang dewasa menjadi tersangka. Contoh ya, saya pernah menangani seorang, katakanlah seorang klien ya, wanita. Dia itu paling tidak suka mendengar ada orang yang mengatakan bahwa kamu gitu aja, misalnya kamu gitu aja kok nggak bisa. Nah itu dia kalau ketika dia dewasa, dia mendengar kata itu sangat nggak suka. Oh ternyata ketika kecil
ada yang mengatakan, entah gurunya, entah temannya, entah orang tuanya mengatakan bahwa kamu gitu aja kok nggak bisa. Padahal sebenarnya dia bisa. Nah, ketika dewasa, dia nggak suka mendengar itu. Dia bisa marah, ya reaksinya bisa nggak enak. Yang padahal tadinya mungkin orangnya yang mengatakan tersebut sedang bercanda. Nah, itu seperti itu. Terus ada lagi, misalnya dia tidak suka dengan orang yang kepo. Nah, itu saya banget tuh. Saya tuh entah kenapa ya nggak suka banget sama orang yang kepo gitu. Kepo tidak pada tempatnya ya, dalam artian kepo tidak pada tempatnya. Oh, setelah saya cari tahu kenapa ya saya tuh nggak suka sama orang kepo. Oh, ternyata itu ada akarnya dan akarnya tuh terjadi ketika saya kelas 2 SMA. Nah, gitu. Nah, di audio kali ini saya ingin memberikan intro aja sih sebenarnya bahwa waspada ada inner child yang terperangkap dalam jiwa yang dewasa. Nanti di video yang selanjutnya saya akan membahas juga masih tentang inner child. Walaupun sih sebenarnya inner child ini sudah pernah saya bahas khusus di diary inner child ya. Tapi insya Allah akan saya bahas lagi ulang di diary jiwa ini karena sangat urgent. Nah, teman-teman bisa lihat ya kenapa ada banyak orang masuk ke panti rehabilitasi jiwa atau rumah sakit jiwa. Ya karena itu, karena diri mereka yang masih kecil, inner child mereka, mendikte diri mereka yang dewasa. Gitu ya, semoga bermanfaat dan nanti lanjut ke